kita kerjakan. Seharian tadi nggak masuk ya? Tidak. Iya, Bude. Masuk apa enggak tadi? Tidak, Tidak. ya? Tidak. Tidak, Bude. Berarti Bude yang kelelahan tingkat tinggi. Baru selesai ujian apa? Angkatan 20. Sekarang oke ya. Kita coba. Jadi hari ini saya mau menerangkan apa yang dikerjakan dulu untuk rancangan aktualisasi. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan apa tidak? Nah, ayo adik-adik kita coba hari ini saya ajarin dulu ngisi ini ya. Oh, belum salam saya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Ya Allah, saking capeknya nemenin teman-teman itu angkatan 20, tapi sudah selesai. Alhamdulillah selesai ujian merancang aktualisasi. Mudah-mudahan adik-adik nanti juga seperti angkatan 20 lancar dalam rancangan aktualisasinya ya. Amin. Amin. Ini angkatan 71 ya. Nah, Iya, sekarang Bu. gini, Dek. Jadi nanti hari ini saya akan bimbingkan ini ya, cara mengisi rencana aktualisasi. Nah, nanti rencana kegiatan aktualisasi ini caranya ya. Kemudian nanti ini yang di-share tapi insya Allah sudah sempurna ya. Sempurna. Nanti kalau sudah paham, coba saya nanti mau melihat kegiatan kan di agenda 2 kan adik-adik sudah membuat ya setidak-tidaknya walaupun belum sempurna, mudah-mudahan sudah sempurna, sudah melihat kemarin sudah saya lihat ya, saya pastikan anunya ya sudah saya koreksi belum di angkatan sini ya, yang saya koreksi kegiatannya saya tambahi itu ya. Iya, Bude. Iya. Oh, kalau gitu saya tak cari dulu catatan tuh. Bentar, angkatan. Saking banyaknya angkatan saya bingung. Oh, ini 71. Oh iya. Oh iya, kemarin sudah saya sudah. Ini yang Nurdianti Uswatun kemarin ya? Iya, Bude. Betul. Berarti sudah enak lah ya. Jadi gini, adik-adik, siap dengar baik-baik. Memang betul ya. Gitu. Jadi gini. Jadi kan ini misalnya punya guru-guru saja ya. Nah, guru-guru kan jadi ini tabel ya. Ini kita ambil dari habituasi. Pernah sudah lihat MOOC? Coba di modul habituasi. Ya. Modul habituasi coba. Ada yang bawa modul habituasi, kalau nggak salah itu halaman 35 atau berapa ya? Coba lihat di halaman habituasi. Ada? Jadi kita nanti pegangan yang kita pegang adalah modul habituasi. Kalau kemarin kan modul apa ya? Agenda 3. Di sini juga kah kemarin yang saya sempat bukan di sini, lupa. Agenda 2 berarti angkatan 21 kemarin saya suruh PR mencari nilai lupa. Ya, oke. Ketemu modul habituasi. Tapi setidak-tidaknya nanti lihat di modul habituasi. Nah, ini saya ambil di modul habituasi ya. Jadi nanti adik-adik tuliskan ya, kita mulai dari sini ya. Tuliskan unit kerjanya, terus isu yang diangkat. Kemarin kan sudah ya, isu yang diangkat. Isu yang diangkat. Kita belum ngomongkan tentang judul ini, baru isu ya.
Jangan sekali-kali nyampaikan judul, tetapi isu yang diangkat. Coba, Uswatun isunya apa? Masih kurangnya penguasaan vocabulary atau kosakata pada siswa. Nah, berarti di sini nanti isu yang diangkat masih kurangnya vocabulary, bla bla, yang gitu ya, yang diangkat. Ya, Bude. Kemudian di sini saya kasih merah. Nanti ditulis di sini keterkaitan atau ditambahin setelah dianalisa atau langsung begini, keterkaitan isu dengan peran dan kedudukan PNS dalam RKRI, yaitu yang kemarin itu. Kan ada tugasnya Bude toh, isu terkait pelayanan publik, tapi ditulis saja sini pelayanan publik, BOG, manajemen ASN. Paham sampai sini? Iya, Bude. Paham? Mikrofonnya buka saja supaya saya langsung, kalau sudah paham berarti saya lanjut. Ya. Bu. Paham, Bude. Paham, Bude. Ya, jadi isu yang tulis, isunya apa? Semua isu berarti kalimat negatif ya. Kemudian boleh ditambahi setelah melalui analisa, maka isu ini atau begini langsung aja, keterkaitan isu dengan peran, ya, peran dan kedudukan itu artinya agenda 3 ya. Peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Nah, yang tugasnya Bude kemarin itu masukkan di sini, yaitu tulis saja langsung sini. Yaitu apa? Pelayanan publik, Board of Government, sama manajemen ASN. Tidak usah diurai. Ya, begitu saja. Ya, kalau diurai nanti panjang lagi. Tidak usah diurai ya. Nanti uraian di tempat tertentu. Kemudian gagasan pemecahan isu yaitu itu tadi. Membuat apa-apa, kan gitu. Paham nih? Kalau Uswatun, apa yang kau tulis di sini gagasanmu? Belajar vocabulary melalui game, matching game, Bude. Nah, begitu. Ya, gagasan isu, metode matching atau membuat metode apa dan apa. Tuh. Jadi metode boleh 2 loh. Ya. Supaya kita punya, karena dinilai ya, ide kreatif itu dinilai loh. Kegiatan ide kreatif. Nah, kalau RP itu kan bukan ide ya, itu kewajiban kan. Nah, tapi harus ada ide kegiatan yang kreatif. Matching itu tadi sudah kreatif, kan gitu ya. Kalau memang ada ide lagi silahkan. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian tabelnya ini terserah nanti diurutkan tabel berapa. Nah, kemudian adik-adik tulis di sini. Kegiatan pertamanya apa? Nah, jadi kemarin yang Bude periksa itu boleh dimasukkan, tapi kalau ada ide lagi, tambahkan kegiatan boleh. Ya. Nah, jadi ditulis sini misalnya menyusun RPP, misalnya kan. Kemudian tahapannya ditulis sini. Tahapannya apa? RPP apa pertama? Konsultasi dengan mentor. Oke. Kemudian apa? Coba apa Uswatun? Konsultasi, saya singkat aja dulu. Menentukan materi yang akan dulu. Konsultasi. Konsul. Ini saya singkat ya, jangan ikut-ikut singkat. Terus habis itu apa? Menentukan materi yang akan materi. Nah, terus apa lagi? Menyusun langkah-langkah kegiatan, Bude. Oke. Terus apa lagi? Instrumen penilaian, Bude. Instrumen. Salah ini N-nya di S-nya di S, anggap aja gitu ya, instru gitu aja. Ya, Bude. Instru. Nah, anggaplah ini. Terus mungkin ada lagi. Apa ada lagi kah? Tidak ada, Bude. Ya, enggak ada? Iya, Bude. Enggak ada ya? Cuma itu. Oke. Nah, adik-adik caranya sekarang, ya, sekarang begini. Konsultasi dengan mentor, kan ini kan tahapan pertama, konsultasi dengan mentor. Boleh ini outputnya dikasih satu-satu, boleh.
Outputnya berarti apa? Konsultasi mentor outputnya apa? Ayo mikrofon buka. Output tuh hasilnya setelah adik-adik Surat itu izin. Surat persetujuan. Surat Persetujuan. persetujuan. Dapatkan persetujuan. Nah, kalau surat persetujuan itu bukti fisik. Yang saya tanyakan Mendapatkan persetujuan dan saran. ya, jadi yang Saran. setelah bayangannya setelah konsultasi itu apa sih yang didapatkan? Jangan Saran bilang dan masukan. jangan bilang suratnya atau foto, bukan itu yang saya tanyakan. Kalau adik-adik konsultasi, maka apa yang kita dapatkan? Mendapatkan persetujuan dan saran. Saran dan masukan dari Arahan. mentor. Nah, oke, berarti di sini ditulis ya mendapatkan arahan, apa gitu ya? Ya. Paham ya? Iya, Mendapatkan Bude. arahan. Kalau saya terlalu nanti tabelku, nah arahan atau persetujuan dan sebagainya. Nah, kemudian di sini adik-adik keterkaitan agenda 2. Jadi sudah ditulis di sini. Misalnya akuntabilitas ya, angkun aja ya, paham ya? Nah, akuntabilitas di sini apa yang adik masukkan di akuntabilitas? Misalnya akuntabilitas yang diambil apa? Ada nggak nilai-nilai akuntabilitasnya kemarin itu? Saya tanya, akuntabilitas ada berapa? Ayo. Ada 9. Nah, 9. Akuntabilitas diambil dari mana? Jadi nanti Dari modul. Nah, aduh deh. ya, jadi apa yang kita ambil harus dari modul. Nanti kalau ada yang keliru kita buang. Ya, harus pokoknya bukan harus modul. Dari MOOC. Nah, dari MOOC. Jadi berarti akuntabilitas itu ada 9, kemungkinan ada kepemimpinan dan sebagainya itu ya. Coba cek Iya, ulang. Bude, itu. Nah, jadi akuntabilitas di sini dari 9 itu untuk konsultasi yang mana? Coba, ayo sama-sama. Kalau saya Bude kejelasan. Nah, berarti akuntabilitas kejelasan misalnya. Kejelasan apa? Misalnya boleh 2. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, Bude. setelah itu adik tulis lagi. Ada nggak di nasionalismenya? Jadi masukkan yang tugas dari Pak pemegang agenda 2. Nah, waktu pemegang agenda 2 kan ada itu. Ya, konsultasi itu apa saja? Tinggal tuliskan di sini. Ya. Oke, paham ini? Paham, Misalnya Ya Bude. akuntabilitas, saya hitamkan supaya akuntabilitas. Akuntabilitas tulis. Habis itu ada nggak habis akuntabilitas ini boleh ya beberapa ya akuntabilitas. Terus habiskan akuntabilitas kira-kira kita lihat ada apa dalam konsultasi. Misalnya etika publik. Ada nggak etika publiknya di konsultasi? Ada. Nah, tulis Sikap sini. hormat dan santun. Etika publik. Nah, etika publik itu ada berapa indikatornya? 8. Nah, dari mana sumbernya? 15 Bude dari modul. Nah, Di modul 15. yang kita ambil yang 15. Yang 15 atau 14 gini. Etika publik itu di modul 14. 14. Tapi di MOOC ada itu di PowerPoint sama kalau adik-adik melihat videonya itu ada yang 15 berdasarkan undang-undang nomor berapa. Itu. Jadi cari ya Dik ya. Cari yang apa ya, sumbernya itu betul-betul dapat dipercaya. Nah, modul 14 tapi di PowerPoint nanti dilihat di MOOC, tapi kita sepakatin sekarang. Dan berdasarkan undang-undang ASN nomor berapa, itu nanti di Google dicari atau di MOOC. Itu ada 15. Nah, yang mau kita ambil sekarang mana? Saya tanya dulu supaya kita sama.
Jadi saya yang bimbing sama yang saya bimbing itu sama. Mana yang kita mau ambil untuk etika publik? Suara terbanyak apa modul dari modul Kak? Modul Dari modul. Dari modul Bude. Modul 14. 14. Tapi kalau berdasarkan undang-undang yang meyakinkan, undang-undang ASN nomor berapa itu nanti dilihat di MUJ itu 15. Nah, silahkan. Kalau mau 15 yang lebih akurat nggak apa-apa, nanti kan kita tinggal nambahi satu item saja. Ya. Kita mau pakai undang-undang atau kalau saya kok lebih seret kalau yang ada undang-undang tuh sumbernya. Boleh kita ambil undang-undang saja. Bude, undang-undang Boleh saja. Bude. Boleh, Bude. Lebih meyakinkan. Nah, Berarti ada Boleh, 15 ya. jadi nanti di etika publik itu untuk konsultasi pilih yang paling tepat. Nah, etika publik itu kalimatnya memang panjang. Sudah operasional itu. Nah, tapi adik-adik bisa diringkes di dalam tabel. Misalnya kalau etika publik di konsultasi misalnya mungkin tambahin di komunikasi, itu yang cocok ya. Coba ada enggak kalimat itu? Santun. Nah, yang itu. Oke, jadi disinilah ditulis. Boleh 2, ya, boleh 3, boleh 1. Oke, paham di sini? Nah, etika publik ada. Apalagi ya? Silahkan. Ada enggak komitmen mutunya? Nah, komitmen mutunya. Ada enggak? Nah, di sini kita sebutkan, ya, disebutkan mata pelatihannya, kemudian disebutkan indikatornya atau perilakunya. Oke? Paham itu? Boleh? Nah, usahakan adik-adik, diusahakan ya, minimal nilai mata pelatihan yang menyangkut konsultasi atau setiap tahapan itu minimal 3. Tapi saya nggak mau 3, minimal loh itu. Kalau sudah terpaksa bolehlah 3, tapi carilah lagi 4 atau 5-5-nya. Nah, untuk nasionalisme, ya, bukan nanti dimasukkan misalnya setiap kegiatan misalnya selalu menyertakan Tuhan, bukan yang itu. Nanti kalau selalu menyertakan Tuhan semua ada nasionalisme. Dan kenapa? Nasionalisme itu yang kita kaitkan betul misalnya ya ketuhanan, memang ketuhanan yang bukan setiap melakukan kegiatan menyertakan Tuhan, bukan begitu. Saya kira untuk setiap kegiatan menyertakan Tuhan itu sudah terinclude pada diri kita semua. Ya enggak? Karena orang beragama pasti ya, semua kita di dalam ruangan ini orang yang beragama semua. Berarti pasti setiap tahapan kegiatan pasti dimulai dengan bismillah. Tapi bukan bismillah itu dimasukkan. Ya. Akhirnya nanti setiap tahapan pasti ada nasionalisme. Karena setiap menyertakan. Tapi bukan itu. Ya, yang lebih global lagi. Oke? Paham nih ya? Contohnya nasionalisme, ada musyawarah. Nah, itu sila. Boleh juga di nasionalisme sila ke-1 ketuhanan boleh. Asal jangan cuma menyertakan Tuhan. Bilang bismillah sudah langsung. Gitu ya. Paham ini? Understand enggak? Understand, Bude. Paham Bude. Ya, oke. Terus nasionalisme nilai-nilainya yang dipakai apa? Nasional. Yang Pancasila Bude. Oh ya, berarti sila-sila Pancasila. Oke. Iya Bude. Nah, sila-sila Pancasila boleh. Ya. Indikatornya kan ada itu, ya. Nah, boleh berarti kita pakai ya, sepakat ya untuk nasionalisme berarti nilai-nilai yang ada di sila-sila pada Pancasila. Oke ya, 5 ya. Komitmen mutu berapa? 5 berapa? Jangan lepas dari MUJ ya. Kayaknya 4 atau berapa itu? 4 Ada 4. deh.
Iya, benar 4. Efektif, Efektif, efisien, efisiensi, inovatif, Ya, orientasi inovatif, mutu. orientasi ya udah. mutu. Itu kayaknya di modul itu. Jadi nanti begini adik-adik. Apapun ditanya sama penguji, jawab sumbernya. Kenapa ambil nilai kok etika publik 15? Jawabannya berdasarkan Undang-Undang ASN nomor ini, pasal ini, isinya itu. Nah, kenapa akuntabilitas ambil 9? Mulai kepemimpinan ada di dalam modul halaman sekian. Tulis halamannya. Ya. Kami ya, nasionalisme ambil dari sila, Pancasila. Di halaman berapa tulis? Komitmen mutu di modul berapa? Angka 4 itu. Anti korupsi berapa? Modul. Berapa? 9. Jadi sekarang ini semua membuat tugas ini pegang itu. Yang kita pegang kitab nilai-nilai itu. Ya, itu dipegang memang. Ya, dipegang memang. Hasil dari agenda 2 untuk diterapkan sini. Nah, oke. Jadi di sini adik-adik tahapan. Setiap tahapan usahakan, sekali lagi, usahakan minimal itu paling sedikit loh ya. Paling sedikit nyangkut 3 mata pelatihan. Tapi yang ditulis bukan cuma mata pelatihannya, juga nilai yang kau ambil. Paham ini? Kalau ada yang bingung, bilang memang supaya kita nggak mundur lagi, maju mundur, maju mundur. Oke? Bude, Ya, silahkan. ini nilai mata pelatihannya itu Bude minimal 3. Ya, Terus nilai-nilainya terserah. terserah Satu Bude. boleh, Ya, terima satu kasih boleh, Bude. 2 boleh, 15 juga boleh. Ya enggak lah etika 15 memasukkan semua. Iya Bude, terima kasih. Ya. Ya, jadi mata pelatihannya minimal 3. Nilai atau nilai yang ada di akuntabilitas silakan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Yang penting nyambung. Bukan penuh-penuhan. Ya. Oke? Paham sampai sini? Kita lanjut. Nah, kemudian di tahapan kegiatan begini lagi waktu mencari materi itu. Nah, 5 tadi akuntabilitasnya bagaimana? Misalnya ya ini saya urutkan aja ya. Etika publiknya, komitmen mutunya, nasionalismenya ada enggak? Tuh. Nah, kalau tadi B tadi, apa kegiatanmu B tadi apa, Dek? Materi tadi apa? Mengumpulkan materi ya? Mencari materi. Ya. Outputnya apa? Mencari materi. Mendapatkan materi yang Adanya disediakan materi ini. untuk Ya. Adanya diajarkan. materi. Ya, berarti outputnya hasilnya adanya materi. Jadi sudah pinter. Terus digali lagi. Akuntabilitasnya apa? Ini saya singkat-singkat, jangan ikutin loh ya. Ini karena Ya, saya Bude. nerangkan. Iya, Nanti Bude. menurut Bude nulisnya begitu, ya enggak. Jadi akuntabilitas, apalagi ada enggak untuk menyusun materi ini tadi. Lagi-lagi kita hubungkan. Jadi yang kita hubungkan tahapan ya seperti tadi caranya konsultasi dengan mentor. Ternyata ada akuntabilitas, etika publik, komitmen mutu. Ini contoh loh. Belum tentu komitmen mutu loh ya. Ini contoh ya. Bisa juga di sini anti korupsi misalnya ya. Ini contoh. Bukan ini contoh tapi enggak beneran ini Budi ambil. Ya. Nanti akhirnya semua konsultasi ditulis akuntabilitas, etika, anti korupsi. Ini belum saya gali, ini cuma saya taruh-taruh saja. Ya, oke. Ini contoh loh, sekali lagi contoh. Paham adik-adik? Halo? Iya, Bude. Paham. Bude, paham. Ini contoh, jangan langsung diambil. Ini hanya untuk memahamkan. Terus kemudian menyusun materi tadi. Tuliskan juga di sini outputnya adanya ya, adanya materi ya. Adanya materi.
materi. Misalnya ya, misalnya materi. Ya. Nanti akuntabilitasnya juga dilihat. Nah, akuntabilitasnya dilihat, nasionalnya dilihat, ada nggak nasionalnya? Nasionalnya untuk apa? Menyusun materi tadi nasionalnya ada nggak? Kita kira-kira ada nggak nasionalismenya di menyusun materi? Nah, adik-adik yang menggali, ya, etika publiknya bagaimana? Etika publiknya, etiknya, ya etikanya ada nggak? Komitmen mutunya ada nggak? Ya, komitmen mutunya ada nggak? Kalau ada yang mana? Mungkin materi menyusun materi, bisa komitmen mutunya inovasi barangkali ya, atau apa yang sesuai, ya. Kemudian anti korupsinya apa, ya? Antinya apa? Ya, tuh 9. Oke. Nah, selanjutnya begitu lagi. Dan seterusnya. Di sini apa lagi? Ya. Digali lagi. Oke. Ya. Oke, sini juga. Nah, coba. Harus nyambung. Sini juga ya. Oke, sampai sini paham? Iya, Bude. Paham, Bude. Setelah itu, adik-adik, setelah itu kita nyoba di sini. Nah, ada orang membuat, tapi terserah adik-adik ya. Setelah jadi untuk agenda keterkaitan dengan agenda 3 ini tadi RPP ya. Kita coba ya di sini tadi RPP ya. Menyusun RPP ya. Menyusun Bude. RPP. Nah, ini kita lihat menyusun RPP keterkaitan agenda 3-nya apa. Nah, sudah tugasnya Bude kemarin toh. Tulis saja langsung sini. Ada nggak yang kemarin Bude suruh itu? Nah, di sini tulis BOG. Terus apa lagi? Pelayanan publik. Pelayanan publik, manajemen Manajemen ASN. 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 Tapi khusus RPP dulu, tinggal kepindah saja tugasnya Bude kemarin. Nah, kemarin kan pakai penjabaran toh, kan ada iya, tinggal pilih saja yang iya itu dimasukkan. Nah, terus di sini pelayanan, ada manajemen, ya, manajemen ASN, PNS, manajemen ASN, ya, manajemen ASN. Nah, adik-adik sebetulnya ada beberapa laporan keterkaitan agenda 3 itu ditaruh setelah bawah sini. Kan ini kan tahapannya kan A, B, C, D. Terus taruh di bawah sini, di bawahnya sini nih. Di sini nih ada ditulis di sini agenda 3. Nah, udah lihat kayaknya kok habis kita ngurus tahapan, terus kembali lagi ke sana. Makanya saya coba taruh sini. Tapi adik-adik terserah mau ditaruh mana. Gampangnya mana memahami. Karena untuk keterkaitan agenda 3 itu adanya di kegiatan. Oke? Paham ya? Iya, Bude. Jadi ini. Nah, kalau memang kayaknya gampang di sini, taruh sini saja. Supaya nggak rancu dengan sini. Ya, nggak rancu dengan tahapan. Iya, Bude. Supaya ini selesai di agenda 2, agenda 2 itu diselesaikan di sini. Oke. Oke, gini, jelas ini? Nah, ya. Jadi saya ingatkan kembali, ini
Ada 5-5-nya boleh, ya. Ada 5-5-nya boleh, ya. Tapi paling sedikit 3. Paling sedikit 3. Understand? Yes. Nah, Yes, ma'am. setelah itu, jadi ceritanya ini tinggal, kalau kemarin adik-adik sudah melakukan analisa di agenda 2 sudah lengkap, ya, tinggal masukkan aja. Kalau susunannya ini sudah cocok, masukkan saja. Yang dari tugas agenda 2. Kan tinggal masukkan, ya kan? Nah, kemudian di sini, ini kegiatan yang dibahas. Kegiatan berarti sini. Harusnya di sini ini harusnya garisnya itu enggak ada ini ya. Harusnya ini garisnya enggak ada. Sebentar saya buang nih. Ya. Jadi untuk kegiatan, saya buang bisa enggak saya buang? Ini langsung ditulis saja. Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor berapa? Misi kabupaten. Ini Sigi ya? Nah, Iya, Bu. Ya, Bude. jadi misi yang nomor berapa, tulis ini nomornya. Misalnya nomor 5. Ya, nomor 5 itu isinya apa? Tuliskan. Misalnya, ya. Ternyata terkaitnya di misi nomor 5. Tulis di sini. Oke? Kemudian nilai organisasi. Ya. Contoh, ya. Contoh di kantornya Bude itu ada namanya nilai organisasi. Itu nilai organisasinya adalah SIP. Itu sinergi. Nah, kemudian integritas, gitu, integritas, kemudian profesional. Nah, pada saat membuat RPP, mana di antara ini? Tidak harus 3-3-nya, 1 aja boleh. Oh, kayaknya RPP ini profesional deh, boleh. Berarti di sini nilainya adalah profesional. Gitu. Oke? Paham ini? Nilainya adalah nilai organisasi. Jadi ada nggak nilai organisasi misalnya SMP-mu? Ada nggak? Bukan moto loh ya. Kalau tidak ada bagaimana, Bude? Kalau nggak ada nilainya di kantor, lihat nilainya Diknas, pendidikan, dinas, eselon 2. Oke? Misalnya di puskesmasnya, siapa yang di puskesmas ini siapa kemarin? Indrawati, Bude. Nah, Indrawati. Ada Indrawati? Hadir. Jangan sampai tidur kamu, Indra. Ya. Jadi, saya lihat ini Indra senyum-senyum. Ya. Kalau memang puskesmas belum ada nilai organisasinya puskesmas, lihat nilai organisasinya dinas kesehatan. Oke? Dinas kesehatan nggak ada, boleh kementerian. Oke? Dan nilai organisasi nggak boleh dibikin sendiri. Paham nih? Paham, Bude. Nah, sudah. Selesailah ini, kegiatan sudah diisi. Yang paling utama di sini adalah ini loh, mengaitkan. Ya? Oke? Nah, setelah itu masuklah kegiatanmu kedua. Apa kegiatanmu kedua? Apa? Misalnya membuat alat peraga, ya kan? Nah, sini membuat alat peraga. Nah, sudah tulis lagi nih di sini berapa itu tahapan seperti yang di atas ini. Ya. Kemudian jangan lupa di dalam kegiatan, nah agenda 2-nya, agenda 3-nya jangan lupa juga. Apa yang terkait di agenda 3?
Ya. Nih, ya. Tiganya jangan lupa di bawah. Jangan terlalu mepet ya, jangan terlalu mepet sini supaya nanti bawah saja. Ya. Oke. Nah, sini lagi. Outputnya apa? Anekanya bagaimana? Nah, oke, dan seterusnya. Nah, berarti kontribusi terhadap misi itu kembalinya di sini. Ya. Sini kan? Ya. Kalau bikin tabel kalau bisa yang di sini ini dibuang saja ya, supaya kesannya ini punyanya kegiatan. Nah, profesinya di sini juga. Kalau membuat alat peraga apa? Misalnya, perlukah sinergi? Nah, misalnya, atau integritas. Misalnya ya ini misalnya apa deh? Integritas. Seperti tadi atau profesional. Di sini. Profesional. Oh, sama apa ya? Silahkan. Atau ada sinerginya. Sinergi itu kerjasama. Mungkin membuat RPP itu nggak ada kerjasama ya. Membuat RPP itu ada kerjasamanya nggak ya? Halo? Jawablah. Bude. Ada nggak? Tidak ada, Bude. Tidak ada, Kalau Bude. RPP Tidak ada. Sinergi itu profesional. Kalau membuat ini apa? Ada nggak sinerginya? Sinerginya itu artinya sinergi untuk kantor saya adalah selalu bersinergi dengan ya hampir sama publik-publik lah. Nah, misalnya adalah nilai organisasinya ada inovasi, tulis lagi inovasi. Kan gitu ya, alat peraga kan inovasi ya. Iya, Bude. Nah, habis itu nih tulis lagi begitu. Ya, aneka dan sebagainya. Sampai selesai. Ya. Kemudian agenda 3-nya di bawah. Agenda 3-nya tinggal ambil saja yang tugasnya Bude kemarin. Pada saat membuat peraga, agenda 3-nya apa? Masukkan saja di sini. Sini. Khusus membuat peraga. Kan kemarin kan agenda 3 yang Bude ajarkan kan memang kegiatan kan? Iya, Bude. Nah, jadi itu bedanya. Untuk agenda 2, untuk agenda 2, maka tahapan kegiatan. Oke? Ya, agenda 2 setiap tahapan kegiatan harus dianalisa keterkaitannya. Untuk agenda 3 adalah kegiatan, maka taruhlah di sini. Agenda 3 keterkaitan dengan kegiatan dan isu. Nih, makanya isu ditulis. Kan gitu ya? Paham ya? Ya. Iya, Bude. Setelah itu semua selesai. Tugasnya hari ini. Ada pertanyaan? Siap? Masih bingung? Bude, Ya, maaf Bude. ya. Untuk memperjelas, saya mau bertanya Bude, ini yang kontribusi kegiatan terhadap visi misi itu visi misi Kabupaten Sigi, Bude. Ya. Oh, iya, Bude. Ya. Visi misi kabupaten. Bukan sekarang itu misi nggak ada, misi dinas itu nggak ada. Yang ada kabupaten. Jadi visinya visi Sigi, misinya misi Kabupaten Sigi. Ya. Kalau ya Bude, kemudian visinya nggak usah ditulis, yang kita ambil misinya saja. Ya. Oke, di tabel ini misinya saja. Walaupun di tabel di sini disebutkan kontribusi terhadap visi misi, tapi yang diambil misinya saja. Tuliskan misi keberapa, apa kalimatnya, apa isinya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan?
Karena kita itu tahu-tahu nanti habis waktu. Nah, jadi untuk semua kegiatan isu perbaiki dan yakinkan. Kemudian harus sudah konsultasi sama mentor. Karena ini sudah mau dibawa untuk ujian ini. Yang kita bikin ini saya harus sudah masuk ujian. Oke. Ibu masuk lagi nanti ini sudah fit. Ya, dimasukkan di LMS. Kalau masukkan LMS PDF ya, PDF. Jangan yang ini. Setengah mati saya, PDF. Semua tugas-tugas di PDF kan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini nanti nih, nanti aja bab 2 ini. Kamu ini aja. Yang penting ini, ya. Ada pertanyaan? Paham? Ayo, kalau bertanya silahkan. Ini contohnya. Sip. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya anggap sudah paham semua ini. Oke. Ini masuklah kedua. Kegiatanmu. Isinya sama seperti 1 tadi. Kemudian kegiatan ketiga. Sampai kalau kelima ya berarti 5. Ya, berarti ada kegiatan keempat. Apa? Sama dengan tadi. Oke. Understand? Understood, Yes, Ma'am. Bude. Ya, Bude. Ya, Bude. Kemudian, saya ingatkan kembali. Kegiatan berarti ini ya. Yang kegiatan ini. Kegiatan ini minimal 4. Usahakan kegiatan yang kreatif. Ya, kegiatan yang kreatif. Paham ini ya? Kegiatan kreatif itu contohnya kalau yang melakukan yang hari-hari pekerjaan kita ya nggak usah dijadikan kegiatan. Nah, contohnya tadi betul itu ya. Tadi contohnya tadi akhirnya suruh bikin kegiatan baru. Ada bimbingannya Ibu tadi. Jadi dia membuat isunya kurang patuhnya minum obat pasien COVID. Nah, kegiatan inovasinya adalah melakukan sosialisasi langsung ke pasien. Kedua, membuat leaflet. Ketiga, melaksanakan meminum obat. Oh, ternyata ini enggak dipakai. Nah, ini kan kegiatannya memang itu. Terus melihat tanda-tanda vital. Nah, ternyata betul juga. Nah, itu kan memang urutannya kalau minum obat. Jadi dijadikan kegiatan, minum obat, ditaruh di sini, gitu ditaruh di kegiatan. Akhirnya saya pikir betul juga. Itu kan kegiatan yang memang itu bukan yang inovasi. Inovasinya akhirnya tadi dianggaplah sosialisasi sudah, leaflet boleh. Yang 2 suruh cari lagi. Karena ini dianggap sudah ya urutannya kalau kasih orang minum obat itu. Jadi minum obat itu dikasih pelaksanaan minum obat. Dikasih 1 kegiatan. Ya enggak lah itu. Gitu. Ya. Oke. Nanti cari kegiatan yang inovatif. Nah, ini sudah Bude oke lah RPP itu sudah kegiatan karena apa? Karena di dalam RPP pasti ada isi yang kita mulai bulat baru kan? Kan ada membuat peraga baru. Ya. Oke. Nanti jadi usahakan kegiatan minimal 4. Saya tulis 4 lah supaya boleh sampai 5-6 ya alhamdulillah. Tapi jangan sampai 5-6 tidak ternyata kegiatannya yang seperti kemarin ada di sini kah yang kegiatannya kecil sekali membersihkan ruangan. Nah, itu kan menata meja. Oke. Ada pertanyaan?
Kayaknya kegiatan kemarin sudah final ya, semua sudah Ibu diperbaiki ya. Sudah ada masukan dari teman ya? Atau bagaimana? Iya Bude, sudah dikasih masukan masing-masing Bude. Nah, yang memberikan masukan kan sesama teman ya kemarin ya? Kita juga, Bude juga. Nah, ya udah, berarti sudah aman. Tinggal masukkan, perjelas tahapannya, ya, perjelas tahapan kegiatannya ini. Sekarang adalah mengaitkan, ya, mengaitkan dari agenda 2. Kalau agenda 3 juga, agenda 2 pun kalau kemarin sudah bikin kan tinggal masukkan aja. Ya enggak? Agenda 2-nya belum Bude, karena kemarin pas dikasih tugas lebih mengarah kepada misalkan anti korupsi, kasus-kasus yang real, misalkan kasus korupsi Gubernur Sulsel, begitu Bude. Nah, nilai-nilai yang lain nggak dijelaskan. Ya sudahlah, sudah, biar aja sudah lewat. Sekarang Komiu yang gali. Nah, karena memang ahlinya kan anti korupsi. Nah, jadi udahlah. Ya, yang penting harus bisa. Karena yang diminta bukan cuma anti korupsi di sini. Kemudian berarti sekarang juga pastikan satu kelompok ini nilainya yang mana, kita pastikan akuntabilitas yang mana supaya 10 orang sama. Jangan Bu Indra ambil etika publik 8, Pak Mufti 4, Bu Irna 15. Pastikan yang mana, akuntabilitas juga yang mana. Ya, tapi kayaknya tadi sudah kita pastikan ya. Iya Bude. Adik-adik sendiri loh yang menentukan. Karena nanti yang menjawab di sini bukan Bude. Iya Bude. Adik-adik sendiri. Pokoknya Bude cuma dengar saja. Kan sudah banyak ngomong sekarang. Pas ujian saya tinggal dengar-dengar saja. Oke? Tuh. Jadi gitu ya. Nanti digali di situ. Yang mana yang cocok. Kemudian mungkin nanti, aduh ada contohnya enggak ya? Nah, ini sekalian saya lihatkan. Kenapa harus, jadi adik-adik nanti, supaya paham juga ya. Nah, nanti setelah itu rancangan, adik-adik itu ini loh. Nah, pada saat nanti bab 2 itu ada nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Ini akuntabilitas, ini rangkuman, diceritakan rangkuman tentang akuntabilitas. Inti dari akuntabilitas itu apa? Kemudian nilai-nilainya apa ditulis di sini. Makanya saya tadi harus pas sumbernya mana. Tulis di sini. Ya. Kemudian, tapi kita belum bikinin loh. Jangan kerjakan ini dulu. Cuma saya bayangkan. Kalau nggak ditetapkan sekarang, nanti bingung pada saat membuat bab 2. Oke? Paham ini? Iya Bude. Ada keterkaitan. Jadi di sini, nanti di bab 2 ini, nilai yang dimasukkan 2.2 kan ini kan anak subbabnya kan nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Kemudian materinya yang pertama akuntabilitas. Nah, di akuntabilitas ini yang diuraikan adalah rangkuman perasan apa sih inti dari akuntabilitas. Jadi masing-masing peserta harus paham itu. Tuliskan. Kemudian nilainya apa? Nah, sampai kalau perlu ada indikatornya. Tuh. Tapi kayaknya sudah lewat. Yang bagus lagi begini adik-adik. Coba saya carikan, mudah-mudahan ada yang di sini ya. Jadi ada sampai kemarin kalau Bude ngajar di agenda 2. Tapi kalau bisa kerjakan seperti itu ya. Coba saya lihatkan. Mudah-mudahan ada. Saya buka dulu ya. Ada ya. Boleh ya? Yang ini sudah paham ya? Paham ini? Iya Bude. Halo. Nah, Ya, jadi Bude paham. nanti ini saya keluarkan dulu. Saya tak mau cari lagi.
Coba saya lihatkan. Jadi kelihatan ya? Boleh? Jelas, jelas Bude. Jelas, Bude. Jadi harapannya nanti sebetulnya ini. Nah, modelnya itu gini loh. Ya, modelnya itu. Jadi akuntabilitas, nilai-nilai yang kau ketemukan itu apa? Kan 9 tadi. Nah, kemudian contoh perilakunya apa? Begitu nanti itu isinya. Dipotong. Ya, akuntabilitas. Kalau sudah ada ini kan enak. Berarti yang akuntabilitas ini dari tabel, tapi kan diurai tidak dalam bentuk tabel kan tidak apa-apa. Nah, terus nanti akuntabilitas ini yang kita isi, masukkan di anak subbab yang akuntabilitas tadi. Kan gitu ya? Nah, nasionalisme ketemu. Nah, biasanya Bude kalau ngajar agenda 2 begitu. Jadi saya suruh cari. Jadi berarti akuntabilitas ketemu 9 apa saja tadi. Kepemimpinan ini. Perilakunya kayak apa sih? Nah, tuh. Jadi nanti gampang. Tapi kalau nantilah ini nggak usah dipikirkan dulu. Yang penting kita sepakatin dulu jumlahnya tadi untuk mengisi tabel. Oke? Paham ya? Iya, Oke. Bude. Cara Bude, siap paham. Paham, Bude. Nah, sudah lewat ini mau mencari perilaku. Tapi adik-adik pesawat lagi lewat. Tapi adik-adik bisa nanti kan di modul itu kan ada yang namanya kepemimpinan itu kayak apa. Tuliskan saja walaupun tidak dalam bentuk tabel. Tambah-tambah saja. Oke? Saya tutup lagi. Nah, jadi begitu. Nah, ada pertanyaan untuk tabel? Saya kembalikan lagi ke ini. Nah, bagaimana? Understand? Sebelum kita tinggalkan, sedikit lagi tahu-tahu kita nanti disuruh keluar lagi. Ini aja dulu. Bagaimana? Kita kasih yang paling atas saja. Paling gampang. Nah. Oke. Iya. Yakin. Kalau sudah yakin, ya kita langsung kerjakan. Kita keluar dari ruangan ini. Yang utama adalah sebentar pastikan dulu nilainya itu. Ya. Ber 10. Sudah pastikan berarti itu yang diambil ya nilainya ya. Nilai dari 5 mata pelatihan tadi. Iya, Bude. Bude. Ya, udah itu aja. Yang undang-undang itu ketemu enggak? Nomor 14 sudah ketemu belum? Kalau yang sudah ketemu nanti di-share di tempat grup. Bikin grup, ini bimbingannya Ibu toh, kamu belum bikin grup WA. Belum, Bude. Belum, Bude. Bikin grup Latsar 71. Angkatan 71 kan ini? Iya, Bude. Ya, Bude. 7 ya. Angkatan Latsar, Latsar 71 tulis Bude. Masukkan Bude di situ. Supaya nanti pas diskusi kelompok begitu, misalnya ada yang nemukan di undang-undang itu langsung share aja di grup. Kan boleh. Ya? Iya, Bude. Ada yang sudah ketemukan dulu yang undang-undang nomor berapa tadi untuk 15 etika publik? Undang-Undang ASN pasal 4, Ya, ketemu berapa itu? 15. Nah, sudah itu. Nanti share sama teman isinya apa saja. Siapa tadi yang menemukan tadi? Ibu Nurul. Nurul. Hai, Bude. Nah, Nurul. Ya, jadi Iya. dilihat undang-undang ASN ya pasal 4. Pasal 4. Nah, ya semua pakai itu ya. Iya, Bu. Iya, Bude. Cocok nih, cocok nih. Cocok. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Yang rapi loh ya. Yang bagus loh analisanya.
supaya saya langsung masuk ke bab berikutnya. Jangan sampai pas bimbingan lagi, mulai dari nol lagi, kacau. Udah paham? Silakan kalau mumpung ada Bude, ada yang nggak paham silakan. Sip. Jangan diam-diam, tapi nanti hasilnya setelah dilihat. Nah, nanti saya lihat masukkan di LMS ya, saya periksa. Nanti yang ya mudah-mudahan sempurna semua supaya nanti saya sampaikan pada saat pembimbingan berikutnya. Ya, nanti lagi. Apa itu? Semua keluar kita? Belum, Bude, belum. Oke? Ayo. Belum, Bude. Kalau memang langsung kerjakan, saya tunggu. Mumpung Bude masih di sini. Ya. Jadi bimbingan hari ini saja. Karena ini banyak ini. Ya. Kasih betul-betul bagus ini. Nah, bimbingan berikut saya terangkan bab 1 sampai bab 2 apa isinya. Ya. Kalau saya nanti nerangkan bab 1, bab 2 nggak fokus ini. Sekarang khusus ini. Sip. Jam 3. Kita masuk tadi jam berapa ya? Kita selesai jam 5 ya? Ya. Betul kan? Halo. Iya, Bude. Jam Masih tadi ada. masuk setengah 4. Ya. Masih ada sisa 1 jam. Oh ya sudah kalau gitu. Atau saya terangkan yang lainnya. Tambah berat. Berat, Bude. Ini saja Ini dulu. dulu, Bude. Lihat dulu. Tapi Bude, ini kapan batas akhir pengumpulannya, Bude, supaya pengerjanya tidak terburu-buru juga, Bude, supaya lebih include. Batasnya kamu masuk Iya. lagi kapan sih? 2 hari lusa ya. Besok ada Besok tidak ada. Evaluasi Hari, tuh, Kak. Oh, berarti masuknya lagi kan dari Jumat. iya, hari Jumat, Bude. Ya, berarti mengumpulkannya besok saja, besok malam. Kan sehari ini sesore sampai besok masa nggak jadi? Ya, besok Kamis malam lah. Iya, Bude. Boleh ya? Boleh. Karena jam 9 sudah bimbingan lagi. Jumat. Kalau di jadwalku sih gitu. Ya, besok malam lah. Kasih bagus memang. Ya. Kemudian silakan tambahkan kegiatan kreatif yang inovatif lainnya ya. Silakan tambahkan. Ya, ini aja bebannya paling berat kok, yang lain. Yang lainnya gampang itu. Ada yang merasa berat kah? Tidak kok. Coba dulu, Bude. Iya, coba dulu, ayo, coba semua. Sudah, kerjakan saja, saya tunggu.
Bude yakin paham semua ya ini ya? Cuma menuangkannya itu. Tapi adik yakinlah kalau memang kegiatan kita, tahapan kegiatan kita sudah runtun gampang itu. Ya, mengaitkan itu gampang. Saya keluar ini. Boleh saya keluarkan ini? PowerPoint-nya Bude, PowerPoint. Saya keluar ya. Dulu Bude mau di capture dulu Bude. Hah? Minta Mau tolong. dipoto dulu, Bude. Alah, dipoto lagi. Isi tabelnya Bude. Ininya. Nah, kasih baik ya ini ke tahapan, coba dikasih baik masa tahapan. Nah, ginilah. Oh, oke. Iya Bude. Sedikit. Tunggu saya kasih rapi. Nanti ini berantakan, kok contoh berantakan. Kok nggak bisa rapi ya, Rek? Buat penguatan. Bisa itu kertasnya Bude pakai landscape supaya agak lebar Bude. Oh ya, boleh. Mau pakai landscape boleh. Terus nanti tabel yang ini ya agak lebar ya. Khusus keterkaitan substansi mata pelatihan itu kasih lebar, yang rapi tabelnya. Ya. Untuk tabel bisa spasinya bisa 1 atau 1,15. Jangan 2. Ya. Tapi hurufnya tetap 12 ya. Besarnya huruf tetap 12. Cuma jaraknya begini, seperti ini boleh 1,15, boleh 1. Ya. Hurufnya terserah. Ini tuh. Ini saya kasih contoh, kebetulan ada sip, ada sinergi, ya, ada integritas, ada profesional. Boleh juga nulis begitu, mana yang cocok nanti di bold, boleh. No. Misalnya boleh. Yang penting paham mana yang harus kita ambil. Sudahkah ini? Boleh dikeluarkan? Stop share? Boleh Bude. Yang ini? Ya sudahlah. Supahamku. Saya tutup ya. Iya, udah siap. Ionnya kok kayak loyo semua sih. Sudah sore-sore loyo semua. Ya. Semangat. Semangat pagi. Semangat lah, semangat. Yel dulu, yel. Semangat pagi. Orang pusing nggak mau jadi, yel-yelnya nggak berlaku. Waktu 1 hari boleh kan? Ya? Iya, Bude, siap. Sore ini sampai besok full. Kan isinya tabel itu hanya mengambil pada saat kita pendalaman materi kan, tinggal ambil saja kan. Kalau sudah cocok waktu bikin waktu Bude tinggal ambil, pada saat Pak Mukhtar tinggal ambil. Kalau pada saat Pak Mukhtar nerangkan nggak ada, yo ambil di tadi kitab yang kita sama-sama sepakati kan gitu ya. Kok kerja Juanda? Hah? Juanda? Iya, Bude. Kok kerja itu?
Iya, diketik-ketik, Bude. Jangan sampai cuma lihat-lihat cewek di depan itu. Oh, bisa di-share kalau kamu. Berarti sebentar harus juga bagus loh ya laporannya. Tadi yang golongan 2 bimbingannya Bude bagus-bagus. Apa namanya pengetikannya. Misi Bude. Ya. Ini kemarin isu yang saya angkat itu Bude saya rubah, boleh tidak? Boleh. Boleh. Bimbing Apa? Isunya apa? Kurang keras ya, Dek. Coba kasih keras sedikit suaramu. Ya, isunya itu Bude. Saya lihat dulu. Saya cek dulu. Tentang tingginya prevalensi kasus ibu hamil kurang energi kronis dan anemia. Boleh, Bude? Boleh. Itu maksudnya apa? Jadi untuk yang kesehatan nanti bahasa-bahasa kesehatan di bahasa Indonesia kan ya. Itu maksudnya apa itu? Ibu hamil yang kurang energi kronis, maksudnya dia itu energinya tidak sesuai dengan kebutuhan ibu hamil. Terus ide gagasanmu apa? Kegiatanmu apa? Upaya pencegahan dan penurunan kasus ibu hamil kurang energi kronis dan anemia dalam mengurangi dampak yang ditimbulkan. Enggak masukku. Terus kegiatanmu apa gitu loh, gagasan idemu apa? Pertama itu melakukan surveillance ibu hamil KEK dan anemia. Saya survei dulu ibu hamil dan kemudian yang kedua itu membuat leaflet 1000 hari kelahiran pertama. Iya. Kemudian yang ketiga itu konseling. Yang keempat pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK. Betul. Terus apa lagi? Kemudian itu melakukan penyuluhan gizi pada bumil KEK. Nah, sudah. Bagus, boleh. Boleh begitu, Bude? Iya, kelihatan itu. Jelas itu. Maksudnya kegiatanmu kan jelas. Ada outputnya semua dan berisi. Itu. Apa tadi? Prevalent apa tadi? Tingginya prevalensi kasus ibu hamil. Enggak, kegiatannya itu loh yang saya maksudkan. Ya sudah, kamu 5 itu sudah bagus itu. Sudah itu saja kalau memang. Kan belum dilakukan juga toh.
jarang dilakukan toh. Ya, rencana ini yang mau Oh, dilakukan. kemarin kamu yang kader-kader itu ya? Iya. Oh, kader itu susah itu malah. Itu kayak susah, Bude. Iya. Oh ya, mending itu saja. Oh, Bagus itu. Ya, silakan. Ya, makasih, Nggak Bude. apa-apa kan. Yang penting sudah dikonsultasikan sama mentor. Ya. Nah, ya sudah, bagus. Kalau memang yang kemarin itu merasa kurang bagus, ya silakan. Nggak apa-apa kan kemarin hanya Bude ngarahkan aja. Iya, supaya lebih bagus nggak apa-apa. Jadi adik-adik semuanya boleh ganti loh ya. Nah, atau isu sama, tambahi kegiatannya. Kok nggak seret ya? Silahkan. Karena ada kriteria penilaian di situ, kegiatan kreatif. Nah, ada di situ. Ada punya nilai ya, punya nilai gitu. Yang dinilai itu kegiatan kreatifnya, bagaimana mengaitkan. Jadi yang dinilai itu bagaimana mengaitkan agenda 3 terhadap isu dan kegiatan yang Bude ajarkan itu. Kemudian itu ditanyakan, kenapa kok ambil BOG? Kenapa kok ASN? Pasti ditanyakan itu. Nah, kemudian bagaimana mengaitkan tahapan terhadap agenda 2? Terus kegiatannya kreatif apa tidak? Jangan kegiatan-kegiatan yang sudah kita kerjakan, maksudnya ya memang kerjaan kita hari-hari kita ulang. Itu ada. Ya. Terus bagaimana teknik presentasinya, teknik komunikasinya, mempresentasikan nanti ada nilainya semua. Ya. Jadi kalau memang rasa-rasa kurang pas ya boleh. Yang penting mentor. Bude kan hanya meruntunkan dari kegiatan jadi tahapan, itu aja. Terus nanti kalau sudah sampai menganalisa agenda 2-nya, udah saya serahkan adik-adik sendiri. Ya, mengaitkannya adik-adik. Termasuk agenda 3-nya. Ya. Boleh deh, Indra, itu bagus itu saja. 5 kegiatan. Tahapannya diatur yang runtun ya. Tahapan kegiatannya diatur yang runtun, jangan terbalik-balik. Oke. Bude, maaf mau tanya. Ya boleh. Yang di keterkaitan dengan nilai-nilai ASN itu Bu, dijelaskan nilai-nilainya atau cuman diketik saja? Kalau di tabel diketik aja. Yang di tabel. Yang di tabel yang tadi nggak usah dijelaskan. Oh, ya. Jadi nilainya saja Bu. Nilainya saja. Nanti di bab 2, di bab 2 yang tadi di atas kan ada itu penjelasan apa itu manajemen ASN pelayanan kan ada di situ. Oh iya, Bude. Jadi termasuk di tabel tadi, misalnya membuat RPT, keterkaitan dengan agenda 3, langsung aja. BOG, manajemen ASN, pelayanan publik, itu aja. Nggak usah diurai. Misalnya keterkaitan dengan agenda 2, Bude, akuntabilitas, misalnya kejelasan saja ditulis begitu, Bude. Ya. Nggak usah diuraikan. Oh iya. Nggak usah kau uraikan. Akuntabilitas adalah nggak usah. Seperti Bude tadi loh, akuntabilitas ditulis. Tetap ditulis akuntabilitasnya, terus kejelasan target, sama apa. Itu ya. Terus nasionalisme, tulis persatuan dan apa, keseimbangan gitu aja loh. Ya, etika publik kalau bisa diringkas saja. Ya. Iya, Bude. Begitu. Ya. Cuma tabelnya agak lebar ya untuk keterkaitan dengan agenda mata substansi mata pelajaran itu agak lebar. Supaya rapi, yang penting rapi, jangan asal-asal tabelnya. Sudah membuat mengandung estetikanya seorang penulisan yang indah. Bude, saya mau bertanya, Bude. Boleh, mumpung saya tadi Bude saya konsul kedua dengan mentor, terus ada saran dia kemarin kan yang saya ambil itu Bude penggunaan media leaflet. Sarannya mentor saya itu saja diganti dengan media sosial Bude, tapi kan ini media sosial Bude harus juga dibuatkan pre dan post test Bude.
Tergantung sih mau pakai enggak. Aku nggak ngerti. Oh, enggak mesti pakai Bude. Loh, nggak mesti. Tergantung bagaimana. Kalau mengadakan harus ada alatnya. Kan saya ini Bude penyuluhan kesehatan. Tapi yang penyuluhan media yang saya pakai itu media sosial yaitu Facebook, Puskesmas Bude. Apakah itu harus ada pre dan post Nggak testnya Bude? usah. Facebook mau kasih kuesioner. Iya Bude. Gimana caranya? Iya. Jadi itu hanya contoh, tapi nggak mungkin. Artinya tidak semua harus dievaluasi loh ya. Oh iya Bude. Nah, jadi ada hal-hal tertentu, ya, hal-hal Iya tertentu Bude. yang memang harus ada evaluasi. Mau Facebook mau dievaluasi bagaimana? Kecuali situ mau kirimkan kuesioner Google Form atau apa. Tapi siapa yang mau dianu? Kan gitu. Maunya Berarti tidak mesti pakai Bude. ya tidak lah. Ya udah. Iya Bude, makasih Bude. Tidak. Cuma kalau membuat Facebook toh, apakah mau bikin video dulu baru dimasukkan Facebook, begitu kah? Oh, tidak Bude, kan saya pakai media audiovisual itu seperti video. Jadi saya menyuluh melalui video. Terus ada media sosial yaitu Facebook. Kan saya ini Bude pegang akun Facebooknya Puskesmas Lindu Bude. Jadi saya memanfaatkan itu Bude untuk penyuluhan. Berarti bikin videonya dulu. Setelah video masukkan ke Facebook. Oh iya Bude. Itu satu kegiatan deh. Video langsung ke akun Facebook dia satu kegiatan. Berarti gini, media sosialisasi melalui media Facebook ya. Ya gitu. Isu saya itu Bude ini. Masih kurangnya pemanfaatan media audiovisual dan media sosial dalam penyuluhan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Lindu. Terus kegiatanmu? Kegiatan yang pertama ada membuat satuan acara penyuluhan, membuat pre-post test untuk yang video Bude. Terus ya Bude? Pakai itu post test pre-test. Yang video Bude. Yang pas saya penyuluhan lewat video. Caranya bagaimana? Jadi sebelum penyuluhan saya kasih pretest dulu. Yang pertemuan sama-sama gitu kan? Iya Bude. Baru saya penyuluhan. Jadi saya nanti menampilkan video. Sesudah menampilkan video saya jelaskan sedikit. Sudah itu saya kasih post test lagi Bude. Iya boleh kalau itu kalau pertemuan begitu. Cuma itu berarti membuat videonya dibikinkan sendiri. Jadi kegiatan sendiri. Iya Bude, beda video, beda penyuluhan lewat video, beda lewat Facebook Bude. Jadi membuat video dulu, habis itu melakukan sosialisasi penyuluhannya. Iya Bude. Nah, terus nanti FB itu sendiri lagi. Iya Bude, begitu Bude. Terus apa lagi setelah itu? Cukup paling FB video penyuluhan. Terus apa? Evaluasi kegiatan Bude terakhir. Berarti evaluasi kegiatan tuh mengevaluasi kegiatan sosialisasi ya. Yang dievaluasi kan sosialisasi tadi ya. Iya Bude, jadi dievaluasi kegiatan saya itu Bude yang tahap kegiatannya itu mengumpulkan hasil pre-post test, terus menganalisis hasil pre-post test, yang ketiga itu menyusun laporan hasil pre-post test. Itu Bude. Boleh. Iya, Bude. Boleh Bude yang ini tahapan kegiatan saya itu menganalisis hasil pre-post test. Jadi outputnya itu grafik hasil pre-post test. Iya, boleh. Yang penting bisa terbaca, ada perbedaan. Iya Bude, jadi makanya Bude saya pakai grafik supaya jelas perbedaannya. Ya apa hasil dalam bentuk grafik dalam bentuk grafik bagus, lebih baik grafik, gampang dibaca. Oh iya Bude, iya Bude. Makasih Bude. Ya.
Jadi mantapkan memang ya isu dan kegiatannya.
boleh saya keluar dari room? Boleh, Bude. Boleh, Bude. Langsung mengerjakan tugasnya aja. Oke, Siap, nanti Bude. Siap. ketemu lagi hari Jumat insya Allah. Oke, Siap, salam. siap.